Lagi-lagi, ada saja orang yang tak bangga dengan timnas Indonesia saat ini. Kali ini ada anggota Komisi 10 DPR RI yang nekat ngomong seperti ini. Bikin geram publik sepak bola Indonesia. Presiden Jokowi harus memecat anggota DPR yang tidak menginginkan timnas Indonesia maju. Begini penjelasannya. Belanda dibuat gempar dengan aksi Maes Hilger usai pertandingan FC Twente versus SC Heerenveen kemarin. Apa yang dilakukan Maes Hilger tersebut telah membuat bangga fans timnas Indonesia. Mengapa Maes Hilger melakukan itu semua? Simak baik-baik video ini. Usai disetujui DPR RI untuk dinaturalisasi. Begini pernyataan jujur Eliano Reijnders. Salah satunya tak sabar ingin bermain dan ditonton oleh ribuan fans timnas di GBK. Apa ambisi lain yang ingin digapai Eliano Reijnders bersama timnas Indonesia? Tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Lagi-lagi, ada saja orang yang tak bangga dengan timnas Indonesia saat ini. Kali ini ada anggota Komisi 10 DPR RI yang nekat ngomong seperti ini. Bikin geram publik sepak bola Indonesia. Ketua DPR segera memecat anggotanya yang tidak menginginkan timnas Indonesia maju. Begini penjelasannya. Anggota Komisi X DPR RI Nuroji mengaku tidak terlalu bangga dengan prestasi timnas Indonesia saat ini karena banyak diperkuat pemain naturalisasi. Nuroji mengungkapkan setuju dengan strategi naturalisasi yang saat ini tengah gencar dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia tetapi mengurangi rasa kebanggaannya. Strategi naturalisasi ini saya setuju saja. Tetapi jujur kebanggaan bagi saya itu berkurang karena dari komposisi mungkin terlalu banyak yang dinaturalisasi. Bahkan hampir satu tim. Ujar Nuroji dalam raker membahas naturalisasi Eliano Reijnders dan Maes Hilger dikutip dari Selasa 17 September. Ia menambahkan, strategi menaturalisasi pemain untuk memperkuat skuad Garuda tidak bisa terus-terusan dilakukan oleh PSSI demi bisa mengejar gelar juara. Strategi ini saya rasa tidak bisa dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang sebagai cara instan untuk menjadi juara, ucapnya. Negara lain, lanjut dia, seperti Jepang dan Korea Selatan mungkin melakukan hal yang sama dengan Indonesia dengan melakukan naturalisasi untuk memperkuat timnya, akan tetapi Nuroji menyebut bahwa negara-negara tersebut tidak melakukan naturalisasi sebanyak yang dikerjakan PSSI. Jadi Kemenpora dan PSSI harus punya strategi lain untuk mengedepankan nasionalisme ke depan, harus punya strategi lain, ucapnya. Alasan yang membuat Nuroji tidak terlalu bangga adalah karena pemain yang memperkuat skuad Garuda saat ini bukan berasal dari anak kampung sini atau akamsi. Jujur saja saya tidak terlalu bangga dan euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI karena yang main bukan akamsi. Jadi nggak membanggakan kalau buat saya, ucapnya. Namun dia menegaskan tidak mempermasalahkan jika ada pemain keturunan Indonesia yang dinaturalisasi seperti Maarten Paes, J. Inces, dan lainnya. Semoga saja Bapak Presiden Jokowi memecat anggota DPR yang tak bangga dengan adanya proses naturalisasi ini. Seperti Nuroji tersebut. Karena ketika pemain naturalisasi tersebut sudah sumpah WNI maka akan mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk Indonesia. Kita semua harus bangga dengan semangat juang yang ada di dalam diri pemain naturalisasi tersebut. Sementara itu Komisi X DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan untuk Eliano Reijnders dan Maes Hilger. Mereka berdua akan disumpah WNI dalam waktu dekat ini. Bahkan pelaksanaan sumpah WNI nanti akan dilaksanakan di Belanda. Bagaimana guys menurut kalian dengan bapak-bapak anggota DPR yang tak bangga dengan timnas Indonesia saat ini karena terlalu banyak dihuni pemain naturalisasi? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Usai disetujui DPR RI untuk dinaturalisasi. Begini pernyataan jujur Eliano Reijnders. Salah satunya tak sabar ingin bermain dan ditonton oleh ribuan fans timnas di GBK.
Apa ambisi lain yang ingin digapai Eliano Reijnders bersama timnas Indonesia? Tonton video ini sampai habis. Calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia Eliano Reijnders berbicara soal atmosfer luar biasa dari supporter skuad Garuda. Eliano Reijnders turut hadir secara virtual dalam rapat kerja Komisi I3 dan Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo, serta PSSI yang dihadiri Sekjen PSSI Yunus Nusi dan anggota Exco PSSI Vivi Cahyani. Dalam raker yang berlangsung di Gedung Nusantara I DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 17 September 2024 ini, ia berbicara soal timnas Indonesia. Pemain PEC Zwolle tersebut antusias bisa membela timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan kakek yang berasal dari Jatinegara, Jakarta Timur itu tak sabar bisa membela skuad Garuda. Eliano Reijnders dalam kesempatan ini juga mengaku bahwa ia telah memiliki pengalaman bermain di Belanda. Pemain berusia 23 tahun tersebut saat ini diketahui bermain di klub Liga Utama Belanda. Untuk itu ia memiliki pengalaman dan yakni bakal bisa membantu timnas Indonesia yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih saat ini tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan pengalaman yang dimilikinya ini pun ia ingin bisa membantu tim Merah Putih nantinya. Saya banyak bermain di Belanda. Saya coba membantu tim ini mencapai Piala Dunia, ujar Eliano Reijnders kepada semua yang hadir dalam raker di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa 17 September 2024. Dalam kesempatan ini, saudara dari pemain timnas Belanda Tijani Reijnders tersebut mengaku antusias. Rasa antusias bisa membela timnas Indonesia semakin dirasakan setelah melihat atmosfer luar biasa supporter tim Merah Putih. Pemain kelahiran Zwolle, Belanda, 23 Oktober 2000 tersebut mengaku sudah melihat supporter timnas Indonesia. Ia mengakui telah melihat supporter timnas Indonesia saat dalam laga melawan Australia. Jesus dan kawan-kawan sebelumnya menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Dalam laga tersebut, supporter yang hadir di SUGBK sebanyak 70.059. Dengan supporter sebanyak itu, Eliano pun merasakan atmosfer luar biasa tersebut. Ia mengaku senang saat melihat supporter pun bahagia melihat hasil timnas Indonesia menahan imbang Australia. Pasalnya, timnas Indonesia saat ini telah mengamankan 2 poin dari 2 laga yang dilakoninya. Dengan ini ia mengaku senang dan bertekad untuk bisa memberikan yang terbaik. Setelah mendapat persetujuan dari Komisi I3 dan Komisi X DPR RI ini, Eliano Reijnders mengaku ingin bisa melakukan yang lebih baik lagi buat timnas Indonesia ke depannya. Sangat bagus supporter memenuhi stadion. Saya melihat ketika Indonesia melawan Australia, banyak orang yang senang dengan hasil itu, kata Eliano. Timnas main baik dan kita sekarang dapat 2 poin, jelasnya. Saya juga lihat mereka senang di sosial media, jadi ya kami akan lakukan yang lebih lagi, tuturnya. Belanda dibuat gempar dengan aksi Maes Hilger usai pertandingan FC Twente vs SC Heerenveen kemarin. Apa yang dilakukan Maes Hilger tersebut telah membuat bangga fans timnas Indonesia. Mengapa Maes Hilger melakukan itu semua? Simak baik-baik video ini. Maes Hilger membentangkan bendera Indonesia kelar laga FC Twente vs SC Heerenveen di lanjutan pekan kelima Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025 pada Rabu 18 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Fakta ini menunjukkan Maes Hilger bangga segera berseragam timnas Indonesia. Selasa 17 September 2024, proses naturalisasi Maes Hilger dan Eliano Reijnders disetujui Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI untuk mendapatkan paspor Indonesia. Maes Hilger dan Eliano Reijnders tinggal menunggu rapat paripurna DPR RI yang digelar Kamis 19 September 2024.
Menunggu Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden Kepres dan pengambilan sumpah warga negara Indonesia WNI perlakuan spesial pun didapatkan Mas Hilgers dan Eliano Reijnders. Tak seperti pemain lain yang harus mengambil sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Mas Hilgers dan Eliano Reijnders akan menjalani pengambilan sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Belanda pada Senin, 23 September 2024 atau Selasa 24 September 2024. Menurut Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Aktas, timnya akan memberangkatkan Dirjen Administrasi Hukum Umum AHU, Cahyo Rahadian Musehar, ke Belanda pada Minggu 22 September 2024. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses naturalisasi kedua pemain Eredivisie tersebut. Langkah cepat memang harus diambil agar Mas Hilgers dan Eliano Reijnders bisa segera membela timnas Indonesia. Sesuai aturan, batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain dan Cina adalah Selasa, 24 September 2024. Karena itu, Mas Hilgers dan Eliano Reijnders wajib menyandang status WNI paling lambat pada Selasa, 24 September 2024. Di hari tersebut, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI juga diharapkan telah berakhir. Melihat cepatnya proses naturalisasi di atas, Mas Hilgers berhasil tampil lepas dini hari tadi. Mengutip dari laman Host-Chart, Mas Hilgers mendapatkan nilai 6,9. Berkat bantuan bek 23 tahun ini, FC Twente menang 2-0 atas SC Heerenveen. Kelar pertandingan, Mas Hilgers mendapatkan bendera Indonesia dari penonton yang duduk di tribun Stadion De Grootvesten. Sambil tersenyum lebar, Mas Hilgers dengan bangga membentangkan bendera Indonesia. Sejumlah pemain timnas Indonesia memberikan respons beragam setelah rekannya, yakni Rafael Struijk, resmi merapat ke klub Australia, Brisbane Roar. Seperti diketahui, striker andalan Sintayong di lini serang timnas Indonesia, yaitu Rafael Struijk, diumumkan sebagai rekrutan terbaru klub Liga Australia, Brisbane Roar. Selamat datang di Brisbane Roar, Rafael Struijk, tulis akun media sosial klub. Senin sore 16 September 2024. Kami sangat gembira menyambut penyerang internasional Indonesia, Rafael Struijk dari klub Belanda, ADO Den Haag menjelang musim 2024-2025. Lanjutnya, Rafael Struijk didatangkan oleh Brisbane Roar dengan status bebas transfer dari klub Liga Belanda, ADO Den Haag. Ia akan mengenakan nomor punggung 7 di tim barunya. Striker yang sukses menyumbangkan 2 gol bagi timnas Indonesia saat singkirkan Korea Selatan di Piala Asia U23 itu mengaku tak sabar menantikan debutnya bersama Brisbane Roar. Saya ingin membantu tim semaksimal mungkin dengan kualitas yang saya miliki, mencetak gol dan memberikan assist, kata Struijk di situs resmi klub. Kabar bergabungnya Rafael Struijk ke Brisbane Roar langsung menjadi bahan perbincangan netizen di media sosial. Mereka pun merasa terkejut dengan berita transfer itu. Pasalnya, tak ada rumor sebelumnya yang menunjukkan tanda-tanda jika Rafael Struijk sedang diminati oleh klub Liga Australia, Brisbane Roar. Apalagi kontrak Rafael Struijk bersama ADO Den Haag masih tersisa 1 musim, meskipun pihak klub akhirnya merelakan sang pemain pergi dengan status bebas transfer. Kendati demikian, supporter timnas Indonesia di media sosial tetap memberi dukungan terhadap keputusan Rafael Struijk dan berharap agar dia mendapat menit bermain lebih banyak lagi di sisi lain. Bukan hanya netizen saja yang geger usai tahu kalau Rafael Struijk gabung Brisbane Roar. Ternyata sejumlah pemain timnas Indonesia turut merespons kabar baik ini. Kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam berkomentar dengan emoji tepuk tangan di unggahan terbaru Brisbane Roar soal penandatanganan Rafael Struijk. Pun halnya dengan Jay Etzes yang memberi emoji api serta penggawa timnas Indonesia U1-6 keturunan Australia Matthew Baker yang menanggalkan komentar emotikon hati.